Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami, agar kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 32 ayat 17 yang berbunyi, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kisah air bah di zaman Nuh, maka ada dua burung yang sangat berbeda ketika dilepaskan ketika Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat itu, bahwa burung yang pertama adalah merpati, dan ia kembali sudah membawa ranting menandakan bahwa air sudah surut. Demikian juga dengan burung yang lain, yaitu burung gagak. Ketika dilepas, maka burung itu tidak kembali karena ternyata sesungguhnya burung ini adalah burung pemakan bangkai yang memakan orang yang tenggelam di dalam air bah itu. Selain daripada itu, burung gagak adalah burung yang egois. Ia tidak akan pernah memberikan makanannya kepada yang lain. Citra burung gagak yang negatif itu tidak hanya di situ. Ada lagi kisah yang bersifat tahayul, di mana kalau ada orang mendengarkan suara burung gagak yang sangat membisingkan telinga, maka akan ditimpa nasib sial. Akan tetapi di dalam kisah pada zaman Nabi Elia berbanding terbalik, di mana ketika ia harus melarikan diri dari kejaran Raja Ahab dengan permaisurinya Isabel, dan ia bersembunyi di sungai Kerit, Tuhan Allah Yahweh justru memelihara hidup Nabi Elia melalui perantaraan burung gagak yang membawakan roti dan daging untuk Nabi Elia setiap hari. Pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini adalah bahwa Tuhan Allah Bapa kita dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, membuat mujizat adalah merupakan hal yang sangat sederhana sekali. Apalagi Dia menghendaki tentang segala sesuatu, maka apapun yang juga bisa dan dapat diperbuatnya itu, maka akan diperbuatnya menurut kehendaknya. Hanya Dialah yang sanggup mengubah hati burung yang egois menjadi penuh dengan kemurahan hati. Kita yang mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, kadangkala dapat saja terjadi bahwa kita membatasi kuasa dan cara kerja Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita itu. Kadangkala dengan beraninya kita katakan pada seseorang yang sakit bahwa sakitnya itu tidak mungkin sembuh. Oleh sebab itu, yang perlu kita sadari adalah bahwa kita jangan terlalu berani untuk membuat vonis yang bukan menjadi kewenangan kita umat manusia, tetapi tetap secara mutlak jelas semua adalah wewenang dari Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara kita. Umat manusia seringkali lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya haruslah kita sadari betul bahwa kita ini tidak sepenuhnya sebagai umat yang beriman percaya kepada kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Kita pandai menghitung-hitung berbagai kemungkinan, padahal jika Allah Bapa kita berkehendak, maka apapun yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya
bisa dan dapat terjadi. Yakin dan beriman percayalah dengan kuat dan teguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada waktu kita mengalami situasi yang mustahil untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan atau pergumulan hidup kita apapun juga dalam hidup kita ini, mari kita tetap berusaha dan berseru dengan sebulat hati kepada Tuhan Yesus. Bagian kita adalah berserah dan beriman percaya kepada Dia saja. Berserah artinya membiarkan Tuhan Allah, Bapa kita, menetapkan hal apapun yang terbaik bagi hidup kita umatnya. Beriman percaya kepadanya artinya bahwa kita yakin bahwa Allah Bapa kita itu sanggup melakukan apapun yang terbaik bagi kehidupan kita. Untuk segala sesuatu, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk diwujud nyatakan olehnya. Oleh sebab itu perlu kita pertanyakan, apa situasinya yang membuat kita harus meragukan kemahakuasaan Tuhan pencipta dan pemelihara kita untuk menyelesaikan permasalahan atau pergumulan hidup kita? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa memang sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Untuk itu saat ini kami juga mau berdoa bagi mereka yang menderita berbagai macam sakit penyakit apapun juga. Tuhan tolonglah mereka agar melalui sarana perawatan para medis, dokter, obat, dan perawatan perhatian dari seluruh anggota keluarga, semuanya memungkinkan sebagai sarana kesembuhan-Mu Bapa. Terlebih bagi mereka yang terdampak oleh akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan mujizat kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.